Haleluya. Haleluya. Pagi ini kita mau datang sama Tuhan. Kita sama-sama mau senangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama angkat tangan kita. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Adik-adik di rumah boleh siapin sikap yang paling baik. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Nanti adik-adik boleh ikutin Kakak Tasya berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau telah mengembalikan kami Tuhan di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami sebentar juga akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hati yang baik buat kami Tuhan, untuk siap memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay, sama-sama kita memuji Tuhan. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got peace like a river, I got peace like a river, I got peace like a river in my soul. I got love like an ocean, I got love like an ocean, I got love like an ocean in my soul. I got love like an ocean, I got love like an ocean, I got love like an ocean in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got peace like a river, I got peace
peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river in my soul. I got peace like a river in my soul. Puji Tuhan. Ya, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah berubah? Sama-sama kita mau angkat pujian ini, kasih Yesus tidak pernah berubah. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Selamanya di dalamku selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Yesus baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau tadi kita udah naikkan puji-pujian kita,
Kita udah menyenangkan hati Tuhan lewat suara kita, lewat gerakan kita. Pagi hari ini Kak Kristi mau ajak adik-adik untuk pandang Yesus. Kita mau sama-sama sembah Tuhan Yesus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama lebih sungguh-sungguh kita angkat lagu ini. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Tuhan, pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima Mari kasih semua Tuhan berdoa. buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami sudah memuji, menyembah, bahkan menyenangkan hati-Mu, kami terlalu percaya Tuhan, Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku di dalam firman-Mu. Berkatilah Tuhan kakak yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, agar setiap perkataannya semua berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pada pagi hari ini yuk kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang buah-buah roh. Nah, pastinya adik-adik yang di rumah sudah tahu kan apa saja yang terdapat dalam buah roh?
Tapi kali ini Kak Dita mau menyampaikan secara jelas, secara rinci untuk adik-adik yang ada di rumah. Yuk kita simak bersama-sama. Dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22, di situ mengisahkan tentang Tuhan Yesus mengutuk sebuah pohon ara. Karena apa? Karena pohon ara tidak menghasilkan buah. Kehidupan kita diibaratkan seperti pohon. Pohon yang harus menghasilkan buah-buah roh agar dapat dinikmati banyak orang. Buah roh itu adalah perubahan perilaku dan sifat hidup kita yang harus kita miliki setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita untuk menjadi murid-muridnya. Seperti pohon-pohon pada umumnya, buah roh tidak bisa dinikmati sendiri, tetapi dinikmati banyak orang, harus bermanfaat bagi banyak orang. Apa saja yang terdapat di dalam buah-buah roh? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sekarang apa saja yang terdapat di dalam buah-buah roh? Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang pertama adalah kasih. Biasanya kita mengasihi orang yang mengasihi kita, atau orang yang layak kita kasihi, atau biasanya kita membenci orang yang membenci kita. Namun Allah mengasihi kita dengan kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat. Sehingga kita tetap mengasihi orang walaupun orang itu membenci kita. Arti kasih dapat dilihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sukacita. Menurut ilmu kedokteran, sukacita adalah resep paling mujarab agar dapat awet muda. Sukacita melebihi obat semahal apapun. Dengan bersukacita, kita mampu tersenyum ketika menghadapi teman yang menjengkelkan, saat nilai ulangan jelek, saat dimarahi oleh orang tua, dan lain sebagainya. Sukacita bukan berarti tertawa berbahak-bahak ataupun tersenyum sepanjang hari. Tetapi apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita, sekalipun pada saat yang tidak baik. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai yang sejati sebenarnya berasal dari Tuhan saja. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera yang lahir dalam diri, bukan dari luar. Damai sejahtera dari dalam artinya damai sejahtera karena percaya akan perlindungan Tuhan yang diberikan kepada kita manusia. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu bisa digambarkan seperti seorang bayi dalam pelukan ibunya yang aman dan damai. Yang keempat adalah kesabaran. Dalam sehari, coba hitung berapa kali kita marah atau jengkel dengan teman kita, sahabat kita, atau orang tua kita. 1 kali, 3 kali, 5 kali, atau lebih. Kesabaran menurut Alkitab adalah sifat Allah. Bagaimana Allah digambarkan sebagai Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Mengapa Allah disebut panjang sabar? Karena meskipun kita berdosa dan membuat Allah sedih, tetapi Allah masih mengasihi kita dan mengampuni kita. Allah juga sabar menunggu anak-anaknya meskipun kita lama sekali menyadari kesalahan kita. Yang kelima, kemurahan.
seringkali dihubungkan dengan sikap memberi waktu, tenaga, materi, hati, dan sebagainya. Murah hati berarti memperhatikan orang lain yang sedang dalam kekurangan, menawarkan mereka yang terluka dan menderita. Dan bukan hanya merasa kasihan terhadap orang yang dalam kesusahan, tetapi kemurahan hati berarti mempunyai kepedulian yang tinggi dan ikut terlibat dalam membantu orang lain. Lalu, apa upah orang yang bermurah hati? Mereka akan mendapat kemurahan sebagai balasannya, baik dari orang lain, bahkan dari Tuhan sendiri. Yang keenam, kebaikan. Ayo sebutkan kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami. Tuhan sudah memberikan nafas, Tuhan sudah menerbitkan matahari bagi setiap orang setiap pagi. Tuhan memberikan orang tua yang menyayangi kita. Tuhan juga memberikan makanan yang lezat bagi kita. Dan masih banyak lagi. Tuhan melakukan kebaikan kepada siapa saja, kepada yang baik maupun kepada yang jahat. Kebaikan tidak hanya kita berikan kepada mereka yang kita kasihi, tetapi kepada orang yang membenci kita atau yang berbuat jahat kepada kita. Kita harus melakukan kebaikan kepada semua orang. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Anjing seringkali dijadikan sahabat oleh manusia karena kesetiaan yang dimilikinya. Kita melihat bahwa kesetiaan adalah sangat penting di mata Tuhan. Allah adalah pribadi yang setia. Kesetiaan artinya memiliki sifat setia yang dapat digambarkan dengan seseorang yang dapat dipercaya dan perilakunya sesuai dengan kata-kata yang diucapkannya. Setia juga artinya tidak berkhianat, tapi dengan tekun mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kelemah lembutan berarti kesabaran dan suatu keinginan untuk tidak menyakiti orang lain. Kelemah lembutan bukan seseorang yang lemah atau lamban, tetapi karakter seseorang yang dapat mengontrol dirinya. Untuk menjadi lemah lembut tidaklah mudah, karena manusia cenderung egois dan emosional. Tetapi kalau kita taat dengan kehendak Tuhan, mau diajar guru dan orang yang lebih tua, tidak mudah tersinggung, dan dengan senang hati menerima teguran dan sabar, kita pasti bisa memiliki kelemah lembutan. Ya, yang terakhir, penguasaan diri. Hidup tanpa penguasaan diri sama dengan mengendarai mobil tanpa rem. Tentu mobil itu akan menabrak berkali-kali ke sana dan ke sini. Seseorang yang mempunyai penguasaan diri adalah seseorang yang memiliki kekuatan di dalamnya. Sama seperti para atlet, Paulus menggambarkan hidup sebagai arena pertandingan, di mana kita harus berjuang dan bisa menguasai diri dalam segala hal, agar dapat mencapai garis finish dan memperoleh hadiah yang disediakan. Kalau kita ingin menang, maka kita harus bersemangat, berdisiplin diri, melatih diri kita, dan kemampuan ini akan berkembang ketika kita senantiasa dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik, bagaimana caranya untuk kita dapat berbuah? Sebuah pohon yang ditanam akan bertumbuh jika akarnya mendapatkan sumber makanan dan juga air.
Selain itu, ada proses di mana pohon itu harus dijaga dari serangan hama. Bukan saja dijaga, tetapi harus dipelihara, dirawat, dan disiram dengan air. Kehidupan rohani kita pun harus seperti itu. Ya, harus mempunyai menghasilkan buah ketika makan makanan rohani. Selalu setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan, dengan memiliki teman-teman yang benar, supaya bisa saling menguatkan, dan juga yang terpenting di dalam kehidupan kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus dimulai ketika kita menyadari bahwa kita butuh pertolongan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak bisa berbuah dengan kekuatan kita sendiri. Setiap hari renungkanlah firman Tuhan, kemudian kita berdoa kepada Tuhan meminta kekuatan yang daripada Roh Kudus. Jika kita menyadari ada pikiran-pikiran yang negatif dan pikiran-pikiran yang salah, misalnya kita berbohong, kita malas, kita membantah orang tua, kita mencuri, kita menyontek, dan lain sebagainya, segeralah bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Dan yang terpenting adalah memutuskan untuk kita berubah. Berubah seperti apa? Berubah untuk kita tidak berbohong lagi, kita tidak malas lagi, kita tidak membantah orang tua lagi, kita tidak mencuri lagi, kita tidak menyontek lagi, dan lain sebagainya. Lakukanlah proses tersebut dengan tekun. Maka tanpa kita sadari, kerohanian kita akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh. Dari kasih sampai penguasaan diri, maka buah-buah roh yang kita hasilkan dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, kesimpulannya harus membutuhkan waktu yang lama ketika kita mau menghasilkan banyak buah di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan pagi hari ini tentang buah-buah roh, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai di penguasaan diri. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau ambil sikap untuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman Tuhan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami semua, dan kami mendapatkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami seturut kehendak yang daripada Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran akan setiap perintah-Mu, terlebih perintah dari orang tua. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati guru-guru yang ada, Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati sekolah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, activity time kali ini, adik-adik yang ada di rumah harus menghafalkan kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri dengan bahasa Inggris. Pastinya adik-adik udah pinter-pinter ya ngomong bahasa Inggrisnya. Jadi harus menyebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, sampai penguasaan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Nanti orang tua, mama papa yang ada di rumah, kakak-kakak yang ada di rumah dapat membantu adik-adik sekolah minggunya. Nanti bisa dikirim ke grup sekolah minggu Beth Eden. Yuk, bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, pemurah.
sukacita, damai sejahtera, kesabaran